Oke, untuk powertrain sendiri, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan powertrain? Ada yang tahu? Kedengeran ya suara saya? Halo? Suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Oh jelas, oke. Apa yang dimaksud dengan powertrain? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Sistem atau rangkaian komponen yang meneruskan tenaga dari engine atau dari torque converter ke menuju final drive roda atau track. Oke, bagus sekali ya. Jadi powertrain adalah suatu rangkaian penerus tenaga setelah engine. Jadi engine tidak termasuk powertrain. Dia adalah penggerak utamanya. Nah, jadi setelah engine, jadi mulai dari kopling, terus kemudian kopling atau clutch, ya. Terus kemudian transmisi, terus kemudian diferensial sampai ke final drive. Itu dinamakan powertrain, penerus tenaga dari setelah engine sampai ke final drive. Itu dinamakan powertrain. Nah, untuk di kelas 12 ini kita belajar tentang undercarriage. Ada yang tahu undercarriage itu apa? Ada yang tahu undercarriage? Ada yang tahu undercarriage? Undercarriage adalah istilah umum yang diberikan untuk semua komponen yang merupakan bagian dari track drive system, Pak. Oke, bagus. Secara gampangnya ya, undercarriage kan itu kalau di bahasa Indonesia kan bawah ya. Jadi komponen-komponen atau kerangka bagian bawah. Nah, bagian bawah itu bisa chassis, terus kemudian track, controller, terus kemudian idler dan lain-lain. Gitu. Itu yang dinamakan dengan undercarriage. Oke, saya share screen dulu ya.
Ini undercarriage ya. Di situ sudah ada fotonya. Sudah kelihatan tayangannya? Ya sudah. Sudah, Pak. Oke. Jadi di situ sudah terlihat roller ya. Ada roller, ada sprocket, ada track link. Ini adalah komponen-komponen undercarriage. Oke, di track sendiri itu ada dua ya, tergantung dari bentuknya. Ada yang oval track sama elevated sprocket track. Ini. Elevated sprocket track. Elevated sprocket. Jadi ada dua ya. Ada yang oval, bentuk oval, terus kemudian ada elevated sprocket track. Oke, untuk elevated sprocket track itu carry rollernya, sprocketnya itu ada di atas. Nah, kalau sprocketnya di atas, dia tidak akan terendam lumpur. Tapi kalau di oval track itu sprocketnya terendam lumpur. Nah, kalau sprocketnya terendam lumpur, otomatis dia akan cepat aus daripada yang elevated. Nah, ini haknya Caterpillar. Nah, makanya segitiga itu diambil dari gambar elevated ini. Jadi simbol Caterpillar kan di A-nya ada apa namanya segitiganya ya. Nah, itu simbolnya segitiga dari elevated sprocket track. Itu dari ciri-ciri dari catnya ini. Jadi hak ciptanya dari Caterpillar untuk yang elevated sprocket track. Oke, di sini nampak oval track ya. Nah, yang depan ini namanya apa ini? Yang depan. Idler, Pak. Oke, idler. Kalau yang belakang Roket. ya sprocket. Nah, sprocket kalau di eksavator itu adalah tanda belakangnya unit. Meskipun di doser juga sama ya. Sprocket itu tanda belakangnya unit. Ini adalah tanda belakangnya unit. Ingat-ingat. Soalnya kalau di eksavator kan bisa berputar 360 derajat ya. Jadi kalau memang bingung ya, dilihat sprocketnya ada di mana. Nah, itu adalah tanda belakangnya unit. Terus kemudian yang bawah ini namanya Track roller, Pak. track roller. Jadi kecil-kecil ini adalah track roller. Terus yang atas, Carry roller, Pak. nah, oke, carry roller. Carry roller itu fungsinya dia untuk menyangga track ini supaya tidak bergeser dengan frame. Nah, kalau sampai bergeser dengan frame seperti ini, bergesekan dengan frame, dia akan menyebabkan keausan yang sangat besar. Makanya dikasih yang namanya carry roller. Terus kemudian ini namanya apa nih? Apa namanya? Roket apa itu? Namanya apa ini?
Namanya apa? Oh, masa lupa, Rek? Ini kan di kelas 10 ada ya. Paket, Pak. Oke, paket. Nah, ini paket ini. Terus ini ada kuku paket ya. Atau istilahnya tip paket. Tip paket. Ada komponen engagement, engage, atau komponen tumbal. Nah, disingkat adalah GET. Ground engagatul. Ground engagatul atau komponen tumbal. Ini komponen yang digunakan untuk diauskan dulu, ya. Dia untuk diauskan dulu daripada komponen utamanya. Di sini komponen utamanya itu adalah di kuku-kuku baketnya ini. Makanya dikasih tip ini supaya dia aus tipnya dulu. Kalau sudah ausnya tipnya tinggal diganti aja. Jadi tipnya dilepas, tinggal dipasang lagi. Daripada ganti baket, terus ganti plat yang ada di sini itu sangat mahal. Lebih baik ganti kukunya aja daripada ganti baketnya. Terus kalau yang di pojok ini namanya edge. Ini edge. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi ini namanya tracknya bentuknya apa ini? Oval, Pak. Ya, oval track ya. Oval track. Ya, oval track. Nah, oke, terus sekarang ini adalah frame ya. Ini frame-nya doser. Ini frame-nya doser atau kerangkanya doser. Ini nanti yang di sini nanti ada shaft. Shaft nanti ini nanti dihubungkan dengan sprocket ya, gear besar itu. Terus yang di sini ini adalah transmisinya. Di sini ada transmisinya. Terus kemudian yang bawah ini adalah suspensinya atau yang dinamakan equalizer bar ini. Equalizer bar yang nomor 6. Dia bisa jungkat-jungkit ya. Itu fungsinya dia untuk menyesuaikan apa namanya, kondisi kerja. Sudah tadi ya kita bahas tadi ya. Ini kalau eksavatornya dibalik seperti ini, kok eksavator doser ya. Dosernya kalau dibalik seperti ini, jadi ada yang jungkat-jungkit seperti ini. Nah, seperti ini pemakaiannya. Jadi untuk menyesuaikan kondisi lapangan supaya menjaga tempatnya operator itu ya, di kabin itu datar supaya tidak terlalu miring, supaya untuk memudahkan operator dalam mengoperasikan, kenyamanan operator juga. Oke. Nah, terus kemudian ada yang namanya ini track adjuster ya. Nah, track adjuster ada di belakang ya. Nah, ini namanya recoil spring. Ini recoil spring. Selain digunakan untuk meredam kejutan kalau dia terbentur ya. Jadi dia bisa meredam kejutan kalau terbentur. Yang di belakangnya ini isinya adalah grease.
Jadi nanti di sini ada adjusternya, bentuknya seperti nipple ya. Nipple nanti dipompa pakai grease gun hingga grease-nya masuk. Kalau di sini grease-nya penuh, dia akan mendorong ini kayak piston, mendorong recoil spring, mendorong feeder ke depan. Otomatis track-nya akan semakin kencang. Ini fungsinya untuk adjust track ya, atau mengatur kerenggangan ketegangan track. Nih, ini belernya, di dalamnya ini ada recoil spring. Nah, ini ada track adjuster ya. Ini nanti ada yang dipakai grease gun, tahu grease gun ya? Ini grease gunnya ditancapkan di sini, ya. Kemudian dipompa sampai grease-nya masuk semua. Nah, kalau mau ngendor ya tinggal diputar aja. Ada yang satu valve, ada yang dua valve. Kalau besar biasanya ada dua valve. Bisa dirilis dari sini, bisa dirilis dari sini. Diputar berlawanan dari arah jarum jam, otomatis nanti grease-nya keluar. Kalau grease-nya keluar, otomatis kerenggangannya akan kendor. Ini adalah untuk adjust track ya. Ini ada videonya, bisa kalian perhatikan ya. Di PM 250 di PM 500 ya, di PM 500 jam nanti ada adjust track, nanti bisa kita lihat ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi Pak, Ya. kalau dikendorkan itu grease-nya itu keluarnya lewat waktu masuknya grease gun itu apa lewat mana Pak? Nah ini kalau kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, otomatis kan ada celah. Nah, celahnya ini nanti grease-nya akan keluar. Atau dari sini. Ini kayak baut ya, kayak baut. Jadi kayak apa istilahnya penutup aja. Jadi kalau diputar berlawanan dengan arah jarum jam, otomatis bautnya keluar, grease-nya juga ikut keluar. Keluarnya ya langsung melentong-melentong itu. Melentong-melentong. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa bayangkan? Bentar ya, masih ada azan.
Oke, kita lanjutkan. Nanti kita tayangkan video untuk ujiannya ya. Nanti kalau memang ada kesempatan masuk, nanti kita bisa pakai extract. Tapi yang bisa di jas itu di unit yang kecil. Ya, unit yang besar itu untuk brand plug-nya sama tempat ngisinya ya. Itu dol ya. Jadi kita hindari untuk extract yang untuk unit yang besar. Soalnya takutnya nanti kejam lagi, unitnya nggak bisa dipakai. Jadi yang bisa digunakan untuk ngejust track itu yang kecil. Kondisinya masih bagus ya. Ini gambar dari level spring ya. Oke, terus sekarang browser ini juga memiliki yang namanya suspensi ya. Meskipun sudah punya suspensi ya tetap saja operatornya duduknya ya nggak nyaman. Jadi tetap saja hentakannya itu terasa banget. Nah, ini ada yang namanya mayor bugi. Ini mayor bugi. Ya, mayor bugi. Ini bisa apa namanya ke bawah. Jadi bisa bergerak ke bawah. Kalau tracknya dihilangkan ya. Ini adalah mayor bugi. Nah, ini ada rubber pad. Nah, rubber pad itu melindungi supaya tidak cepat aus. Dia kan akan istilahnya bersentuhan ya atau bertatapan dengan chassisnya ini. Nah, kalau terus-terusan dia kena hantaman seperti ini, lama-lama bengkong dan aus. Makanya dikasih peredam yang namanya rubber pad ini terbuat dari karet yang keras. Ini rubber pad. Nah, terus kemudian ada minor bugi. Nah, minor bugi ini bisa jungkat-jungkit ya. Seperti kayak apa namanya? Kayak apa tadi? Yang di tengah sini tadi namanya yang bisa jungkat-jungkit tadi. Apa namanya? Equalizer bar. Nah, equalizer bar sama kayak equalizer bar. Jadi ini ada minor, ada yang mayor ya, mayor bugi. Nah ini bentuknya rubber pad seperti ini. Bentuknya rubber pad seperti ini supaya pas waktu kena hantaman itu tidak cepat aus. Ini ada equalizer bar. Oke, setelah ini saya tayangkan untuk ngejust track ya. Nah, nanti supaya pas waktu kalian praktek itu sudah tahu tata caranya ya. Oke, kita setelkan. Tambah itu gas 7A.
Nah, ini saya apa namanya? Saya setelkan ya. Ini saya setelkan untuk adjust track. Oke, ini jadi makan di sana. Mungkin ada orang yang porsinya itu ya sekotak itu cukup, tapi ada yang dan kan jadi tangan yang unik aja.
Oke, dari pengencangan sama pengendara truk tadi ada yang ditanyakan? Jelas ya. Nah, itu di situ ada cara mengisi grace-nya, terus bagaimana cara rilisnya, itu juga ada ya. Kalau yang untuk yang kecil ini cuma ada satu ya, tadi tempat ngisi sama tempat ngedrainnya itu jadi satu. Kalau ngisi ya tinggal ditancapkan aja di nikelnya itu ya, kayak kalian mompa ban, ya, mompa ban apa namanya sepeda, tinggal ditancapkan di joknya itu, tinggal dipompa. Nah, kalau mau merilis ya tinggal nekan tengahnya. Tapi kalau yang di excavator itu diputar boardnya, dia akan keluar. Nah, nipelnya itu bentuknya seperti board. Hmm. Bisa bayangkan ya. Oke, untuk yang tugas hidrolik ada kesulitan untuk ngerangkainya. Aman ya? Halo? Aman, Pak. Oke. Oke, mungkin untuk pelajaran apa namanya modern hari ini ya, itu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Tidak ada, Pak, dari Oke, saya. ada ya, aman ya. Terus kemudian kemarin vaksin semua ini, Apa, Pak? ada yang tidak vaksin? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak, beberapa, Kenapa? Pak. Kenapa kok nggak vaksin? Apa Apa nunggu ya? divaksin alami ya? Oh, enggak usah, Pak, enggak usah. Kalau divaksin alami ya bahayanya apa namanya 50-50 ya. Kalau kuat ya sehat, kalau nggak kuat ya dikomunikasikan di masjid. Itu ya. Nah, makanya preventifnya ya vaksin itu supaya apa namanya gejalanya tidak terlalu parah. Biasanya kalau sudah vaksin itu dia tidak sampai sesak nafas. Nah, nanti kalau yang belum vaksin itu nanti apa namanya kebanyakan itu bisa sampai sesak nafas, itu yang bahaya. Sesak nafas itu harus butuhkan apa namanya tabung untuk masuk pernafasan. Gitu. Terus untuk saat ini naik kendaraan, PKL dan lain-lain itu syaratnya harus sudah vaksin. Nah, ini kan yang belum vaksin ini yang harus vaksin mandiri. Kalau vaksin mandiri ya belinya mahal ya. Kendalanya banyak yang belum vaksin. Segera vaksin, cari yang gratisan ya. Mungkin di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Silakan bisa langsung daftar di sana. Itu untuk kesehatan kita bersama ya. Jadi bukan untuk apa namanya untuk apa istilahnya promosi dan lain-lain, enggak, itu untuk kita semuanya. Kalau sudah ada vaksin ya kita mau kemana-mana pun ya Pak, kita siap. Mungkin itu ya. Gimana? Ada vaksin, ada? Vaksin, Pak. Oke, vaksin. Gimana? Ada kendala? Gerges Lapar, Pak. atau Jadi lapar. jadi lapar? Iya, Ya. memang kalau habis vaksin ya harus dikasih konsumsi yang banyak supaya virusnya itu benar-benar mati ya, nggak jadi kalah. Soalnya kan vaksin itu kan disuntikan virus ya, tapi virus yang sudah lemah. Nah, kalau kondisi tubuhnya tidak kuat melawan yang lemah ya itu yang bahaya. Gitu.
Makanya dikasih konsumsi makan yang banyak ya, supaya imunnya kuat melawan itu, sehingga kenal dari virusnya itu, jadi bisa preventif untuk melindungi diri kalian sendiri. Gitu. Nah, mungkin untuk materi hari ini cukup hari ini ya, nanti bisa dilanjutkan minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri mungkin disiapkan untuk berdoa. Mungkin Erda ya, silakan dibimbing berdoa dulu teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.